Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar dari berbagai literasi sejarah bahwa peradaban Islam yang dibawa Rasulullah SAW pertama kali lahir di tanah Makkah Al-Mukarramah dalam konteks kebobrokan masyarakat Arab jahiliyah yang sangat luar biasa, yang sangat parah, fanatisme suku yang luar biasa akut, sehingga sering terjadi peperangan, perempuan dilecehkan serendah-rendahnya, sampai sang ayah rela mengubur bayi hidup-hidup, mengubur bayi perempuannya secara hidup-hidup. Prinsip-prinsip tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu nyaris lenyap, berganti patung-patung yang diberhalakan. Yang unik dari kondisi ini adalah dalam kejahilian yang sedemikian parah, mengapa Allah Subhanahu wa taala tak langsung menurunkan azabnya, membinasakan manusia-manusia durhaka, misalnya dengan mendatangkan sebuah bencana alam. Allah Subhanahu wa taala malah mengutus manusia agung yang bernama Muhammad ibnu Abdillah untuk melakukan revolusi peradaban dengan jalan yang sangat bijak. Di sisi lain, kita melihat suatu daerah yang kelihatannya Islami, namun justru mendapatkan bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir dan lain sebagainya. Melihat fakta yang terlihat ganjil ini, mungkin timbul pertanyaan, benarkah bencana alam itu adalah sebuah teguran? Atau benarkah teguran hanya berupa bencana alam? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari fakta-fakta inilah kita bisa merenung sejenak. Bukan kapasitas manusia yang dhaif ini mengobrol tuduhan bahwa bencana alam yang terjadi di lokasi tertentu adalah teguran atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap bencana alam pasti merupakan azab dari Allah, maka Arab era jahiliyahlah yang paling berhak mendapat bencana tersebut. Dan negeri-negeri muslim yang kita dapati sekarang
lebih nyaman terhadap bencana. Tapi fakta-fakta yang kita dapati sekarang justru sebaliknya. Ada kenyataan ilmiah bahwa bencana alam merupakan sebuah gejala natural yang biasa. Ia bisa ditelusuri sebab-sebabnya secara konkret sehingga terjadi gempa bumi misalnya, tsunami, likuifaksi atau lain selainnya. Namun banyak pula ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahwa menjadi salah satu cara Allah memberikan teguran bagaimana seharusnya kita bersikap. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, semestinya kita menempatkan diri secara proporsional. Mana sikap yang harus diperuntukkan kepada orang lain dan mana sikap yang harus diperuntukkan kepada diri sendiri. Kepada orang lain, tak ada wewenang kita untuk memvonis mereka yang menjadi korban adalah orang-orang yang sedang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluarkan vonis semacam ini bisa jadi merupakan keangkuhan, karena tidak ada bukti apapun yang bisa menjelaskan bahwa bencana di lokasi tertentu pasti karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengetahui bencana yang menimpa kaum Lut alaihissalam misalnya adalah sebuah azab hanya karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menerangkan hal itu. Di zaman tak ada lagi Rasul seperti sekarang ini, informasi rahasia seperti yang tidak bisa kita dapatkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW ada pernyataan bahwa orang yang meninggal dalam kondisi bencana alam atau bahkan tertimpa runtuhan, tenggelam, itu termasuk mati syahid. Dengan demikian, semakin jelas, semakin tidak jelas apakah sebuah bencana benar-benar azab atau bukan. Jangan-jangan sejumlah korban yang meninggal dunia akibat bencana alam itu wafat dalam kondisi yang lebih baik dan terhormat ketimbang diri kita nanti. Dalam konteks seperti ini, yang paling tepat adalah mengembalikan status bencana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaknai bencana alam sebagai teguran hanya mungkin diperuntukkan untuk kita pribadi. Artinya bencana alam dapat menjadi wasilah untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi diri terhadap seluruh praktik penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana mengandung penderitaan, dan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa penderitaan adalah di antara salah satu cara Allah menghapus dosa dan kesalahan hambanya. Jangan-jangan bencana alam teguran bagi diri kita yang tengah diliputi dengan kesombongan, diliputi dengan hasad, tebar permusuhan, gemar menyakiti orang lain atau semacamnya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, dengan membedakan mana sikap kepada orang lain dan mana sikap kepada diri sendiri, kita akan menjadi lebih bijak dalam merespon bencana alam. Kepada korban, kita lebih sibuk untuk bersimpati,
berempati, berdoa, dan menolong semampu kita. Bukan mencaci maki yang bisa menyinggung perasaan mereka yang kini sudah menderita. Kepada diri kita sendiri, kita bisa lebih mencari kesalahan-kesalahan diri, memperbanyak istighfar, dan berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi sebagai hamba Allah yang sejati. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang terpenting dicatat pula bahwa teguran tidak hanya berupa bencana. Orang sering salah persepsi bahwa teguran hanya berupa peristiwa yang membuat orang menderita. Inilah salah satu pemicu kesombongan orang-orang yang sedang bergelimang nikmat, merasa baik-baik saja. Padahal yang lebih gawat dari teguran bencana itu sendiri adalah teguran nikmat. Dalam Islam, teguran yang kedua dikenal dengan istilah istidraj. Apa makna istidraj? Yakni situasi yang dialami seseorang yang terlihat makin enak, makin nyaman, atau makin sejahtera, meski tampil sebagai kenikmatan, namun sejatinya kondisi ini sebenarnya adalah jebakan. Istidraj adalah perangkap Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang durhaka dan untuk semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau pernah berkata, "Khif min wujudi ihsanihi ilaik wa dawamika isa'atika ma'ah ay yakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menjelaskan, apa kata beliau? Khif min wujudi ihsanika ilaik. Takutlah perlakuan baik Allah kepadamu, wa dawami isa'atika ma'ah, di tengah kedurhakaanmu terus menerus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna dzalika istidrajan, atau boleh jadi itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, seperti firman-Nya, kami istidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Alih-alih mengajak kita untuk menilai orang lain saat diri kita memperoleh nikmat atau rezeki, pengarang Al-Hikam ini justru menganjurkan kita untuk mengoreksi diri sendiri, untuk introspeksi diri. Kenikmatan, keamanan, keselamatan, atau bahkan kesejahteraan belum tentu sebuah anugerah. Bisa jadi itu adalah sebuah musibah, sebuah teguran. Jangan-jangan zona nyaman yang kita rasakan adalah siksa Allah kepada hamba-hambanya, agar tak dapat merasakan dengan baik kedurhakaan dirinya, hingga kelak ia akan menerima azab yang lebih pedih. Nikmat duniawi yang sedang disegerakan, dan di saat bersamaan azab atas dosa-dosa yang ditangguhkan. Azab yang ditangguhkan berpotensi lebih berat, lebih sakit, karena manusia bisa jadi terus-menerus menumpuk dosa akibat terlena dengan gemerlap kelezatan duniawi yang ia alami. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, betapa banyak orang yang lulus dari ujian berupa bencana karena insaf, taubat, dan berusaha memperbaiki diri atau selainnya. Tapi betapa banyak pula orang yang gagal menjadi hamba yang baik karena mendapat ujian berupa nikmat, terbuai, sombong, merasa tak punya kesalahan, menambah-nambah dosa tiap hari, lalu semakin terjerumus dalam kesesatan dan kedurhakaan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima
بما فيه من الذكر والآيات الحكيم وتقبل مني إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم